Andi Rewa berpura-pura sedikit ragu lalu berkata, "Kalau begitu, cepat panggil Tuan Harley ke sini. Kami akan minta maaf secara langsung. Aku percaya beliau adalah orang yang bijak dan pasti bisa memahami situasinya." Mary Kalista juga ikut berkata dengan nada penuh permohonan, "Tolong sampaikan pada Tuan Harley. Aku ingin menjelaskannya sendiri. Maaf sudah merepotkan." Dion tahu kalau dirinya sudah tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Maka dia pun berkata, "Nona Mary, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahu Tuan Harley." Selesai berbicara, dia pun bergegas kembali ke aula perjamuan. Saat itu, Harley sedang cemas menunggu kabar dari Dion. Begitu melihat Dion datang dengan napas terengah-engah, dia langsung bertanya, "Bagaimana situasinya di sana?" Dion nyaris kehabisan napas. Dia menjawab, Tuan, cepat ke sana. Nona Mary Kalista ingin pergi." Harley langsung tahu kalau para ninja itu belum juga bergerak, dan rasa marah pun membuncah di dalam hatinya. Namun kini dia tidak sempat marah. Dia langsung bertanya, kenapa dia mau pergi? Dion menjelaskan, pengawalnya mendeteksi gangguan sinyal. Mereka merasa situasinya berbahaya. Jadi demi menjaga keselamatan mereka ingin membawa Nona Mary Kalista pergi. Harley merasa marah sampai tubuhnya gemetar. Kurang ajar. Bukankah sudah disepakati untuk menyalakan penghalang sinyal saat para ninja mulai bergerak? Kenapa penghalang sinyalnya sudah lama menyala, tapi Mary Kalista belum juga ditangkap? Kalau Mary Kalista sampai pergi, maka semua rencana akan gagal total. Dengan wajah panik, Harley memerintahkan, "Cepat cegah dia. Katakan kalau gangguan sinyal hanya masalah teknis dan sedang diperbaiki." Dion merasa ragu dan menjawab, "Tuan Harley, Nona Mary Kalista sudah berdiri dan siap pergi. Tadi aku mencoba membujuk, tapi dia tetap ingin pergi. Ketika aku menyebut nama Tuan, barulah dia bersedia menunggu dan ingin Tuan datang sendiri. Kalau Tuan tidak segera ke sana, mereka pasti langsung pergi." Harley nyaris meledak karena marah. Kini dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan para ninja. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa membiarkan Mary Kalista pergi. Kalau dia kehilangan kesempatan malam ini, belum tentu akan ada malam yang lain. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, "Ayo, kau ikut aku ke sana." Kini Harley hanya berpikir untuk menahan Mary Kalista terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menghubungi para ninja dan menyelamatkan rencana ini. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ini mungkin adalah perangkap untuk dirinya. Selain itu, tempat ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Winata. Jadi dia tidak merasa akan terjadi bahaya apapun. Bahkan, demi menjaga kerahasiaan, dia berpikir semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Sesampainya di ruang tamu VIP, Harley melihat Mary Kalista sedang berdiri di depan pintu bersama Andi dan yang lain. Dia buru-buru mendekat dan tersenyum. "Wah, Nona Mary Kalista, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mau pergi? Sebentar lagi, aku akan naik ke panggung untuk memberi sambutan dan ingin memperkenalkanmu sebagai tamu kehormatan malam ini. Kalau kau pergi sekarang, aku benar-benar akan kehilangan muka." Namun Mary Kalista tidak berkata apapun. Dia hanya menatap Harley dengan penuh kemarahan hingga membuat Harley merasa tidak enak. Saat itu, Andi Rewa menyeringai dingin dan berkata, "Tuan Harley tidak perlu khawatir kehilangan muka, karena kau memang tidak akan sempat naik ke panggung." Harley melotot, "Apa maksudmu?" Baru saja kata-katanya selesai, tiba-tiba terdengar suara angin tajam menghantam udara, dan sebelum dia sadar apa yang terjadi, Dion, asisten setianya, tiba-tiba terhuyung ke depan dan terjatuh keras ke lantai. Tubuh Dion terkapar, tidak bergerak sedikit pun. Harley pun terkejut melihat punggung Dion. Ada 4 pisau lempar hitam pekat tertancap di sana.
Itu adalah shuriken milik Hattori Kazuo. Harley histeris ketakutan. Dia baru akan berteriak, tetapi tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan langsung membekuknya. Lehernya dihantam keras dan dia langsung jatuh pingsan. Hattori Kazuo segera maju menahan tubuh Harley yang pingsan, lalu berkata pada Andi Rewa, "Tuan Andi, aku akan membawa dia pergi sekarang." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Bawa kembali juga 6 mayat tadi." Hattori Kazuo segera memberi isyarat pada anak buahnya yang sudah menampakkan diri. Mereka dengan cepat mengangkat tubuh Harley ke dalam truk sampah dan menyeret kembali 6 mayat pengawal ke depan ruang tamu. Posisi dan postur ke-6 mayat itu nyaris identik seperti saat mereka baru dibunuh tadi. Setelah memeriksa lokasi, Andi Rewa memberikan kontak Wan Pojun pada Hattori Kazuo dan berpesan, "Setelah keluar, hubungi dia dan serahkan orang ini kepadanya." Hattori Kazuo mengangguk cepat, "Baik, Tuan Andi." Setelah itu, dia segera melarikan diri dari lokasi. Pada saat ini Andi Rewa berkata kepada Mary Kalista, Erwin, dan Rara, "Kalian bertiga, cepat kembali duduk. Saatnya menguji kemampuan akting kalian." Ketiganya saling bertukar pandang, lalu bergegas duduk di sofa. Andi pun masuk kembali ke ruangan dan menutup pintu perlahan. Namun di detik berikutnya, Andi Rewa membuka pintu kembali, menatap tubuh 6 pengawal dan 1 asisten yang sudah jadi mayat dan berteriak keras, "Tolong, ada pembunuhan!" Saat ketua kamar dagang yaitu Tuan Teddy baru saja selesai memberikan pidato dan hendak menyerahkan podium kepada Harley, tiba-tiba terjadi kegaduhan di lokasi acara. Para staf keluarga Winata dan pegawai hotel langsung berlarian ke arah sumber keributan. Setelah mendengar teriakan lantang Andi Rewa, dan sesaat kemudian mereka menyaksikan pemandangan yang membuat mereka nyaris hancur secara mental. 6 pengawal Mary Kalista terbunuh di tempat, dan bahkan Dion, asisten pribadi Harley, juga tewas secara tragis. Lebih parahnya lagi, Harley sendiri menghilang tanpa jejak. Para pengawal pribadi keluarga Winata langsung terduduk lemas ketakutan di lantai. Siapa yang menyangka kalau tuan mereka bisa menghilang begitu saja di hotel milik keluarga sendiri? Di antara mereka, ada seorang pria parubaya bernama Riko. Dia adalah keponakan murid dari Yunan Abidin, pengawal pribadi Noah Winata, dan merupakan ahli bela diri yang ditugaskan khusus untuk melindungi Harley. Namun, sejak dia ditugaskan untuk menjaga Harley, sang tuan muda sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang kepercayaan. Dia sering mencari alasan untuk menyuruh Riko pergi, bahkan sering mengubah jadwal kegiatan secara sepihak demi menyingkirkan Riko. Lama-lama Riko pun merasa tidak puas, bahkan pernah menyampaikan kepada paman gurunya, yaitu Yunan Abidin, agar mencarikan murid seangkatan lainnya untuk menggantikannya. Meskipun Yunan Abidin menyetujui permintaannya, namun dia tetap meminta Riko untuk bersabar sementara waktu, sampai dia kembali dari Indonesia. Malam ini, saat menghadiri jamuan amal, sebenarnya Riko ingin tetap berada di sisi Harley. Tapi siapa sangka Harley justru memerintahkannya untuk berjaga di aula utama, bahkan melarangnya meninggalkan aula satu langkah pun. Kalau bukan karena mendengar adanya insiden besar, dia pun tidak akan berani meninggalkan posnya. Begitu Riko tiba di pintu ruang VIP dan melihat 7 jasad terbujur di sana, hatinya langsung berdesir. Sekilas saja dia langsung mengenali shuriken yang tertancap di tubuh korban. Itu adalah senjata rahasia khas ninja Jepang. Dia pun segera bertanya dengan nada serius, siapa yang pertama kali menemukan ini? Andi Rewa yang berdiri di ambang pintu menjawab dengan tenang, "Aku." Riko memandang Andi Rewa lalu bertanya dengan tergesa, "Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Namun Andi Rewa justru mundur selangkah dan membalas dengan nada marah, "Kalian masih punya muka bertanya kepadaku? Seharusnya aku yang bertanya pada kalian.
Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini? Kalian mengundang Nona Mary Kalista untuk menghadiri jamuan amal kalian, tapi 6 pengawal kami dibantai. Apa ini cara kalian menjaga keamanan? Kalau kalian tidak memberi penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan tinggal diam." Mendengar itu, Rico dan para pengawal lain langsung bungkam. Baru saat itu mereka sadar bahwa kesalahan besar ini sepenuhnya berada di pihak mereka. Dan 6 korban yang tewas itu juga adalah karena kelalaian mereka sendiri. Rico pun semakin panik. Tugasnya adalah melindungi keselamatan Harley. Tapi kini di bawah hidungnya sendiri, insiden besar terjadi. Tanggung jawab ini benar-benar terlalu besar. Melihat para pengawal seperti tidak tahu harus berbuat apa, Andi Rewa segera berkata dengan suara tegas, "Masalah ini sangat serius. Menurutku lebih baik kita segera hubungi 911 untuk melapor." Selesai berbicara, dia langsung berbalik dan berkata kepada Rara, "Nona Rara, tolong hubungi polisi." Rara mengangguk cepat dan segera mengeluarkan ponselnya. Rico buru-buru berkata, "Tuan, mohon jangan buru-buru. Izinkan aku melapor dulu kepada Tuan Besar dan Tuan Muda kami." Andi Rewa membalas dengan nada penuh kemarahan, "Kami kehilangan 6 orang, sedangkan kalian baru kehilangan 1 orang. Kalian jelas tidak merasa genting. Mau melapor silakan, tapi masalah ini tetap harus diproses secara hukum." Lalu dia berkata lagi, "Demi menjaga keselamatan Nona Mary Kalista, mulai saat ini aku akan menutup pintu ini. Baru akan aku buka setelah polisi tiba." Begitu kata-katanya selesai, Andi Rewa langsung membanting pintu hingga tertutup rapat. Tidak lama kemudian, para pengawal cadangan milik perusahaan keamanan yang bekerja sama dengan Mary Kalista mendengar keributan dan langsung berlari ke tempat kejadian. Begitu melihat 6 rekan mereka tewas di tempat, emosi mereka pun langsung meledak dan mereka menuntut pihak hotel untuk segera memberikan penjelasan. Manajer hotel segera datang setelah mendengar kabar tersebut. Meskipun dia sendiri ketakutan setengah mati, namun dia terpaksa memberanikan diri untuk meredam emosi para pengawal. Karena dia tahu kalau kasus ini sampai ditangani polisi dan menyebar ke publik, maka ini akan menjadi aib besar bagi keluarga Winata dan tidak ada yang berani menanggung akibatnya. Manajer hotel pun segera menyelinap keluar dari kerumunan dan menghubungi ayah Harley, yaitu Rubin Winata. Saat itu Rubin sedang menjamu mitra bisnisnya di sebuah restoran mewah di Manhattan. Begitu mendengar bahwa putranya menghilang di hotel milik sendiri, dia langsung panik bukan main. Meskipun jaraknya ke hotel hanya 5 km, namun dia memilih menggunakan helikopter demi mempercepat perjalanan. Di saat yang sama, kepolisian New York, NYPD, juga menerima laporan bahwa terjadi pembunuhan dengan 7 korban jiwa di Hotel Wang Fu. Mereka pun segera mengerahkan pasukan besar, bahkan mengirim seorang detektif senior dengan helikopter polisi untuk memimpin penyelidikan. Beberapa menit kemudian, Rubin tiba di lokasi dengan wajah penuh kepanikan. Manajer hotel bersama staf lainnya segera menyambutnya sambil menunduk ketakutan. "Tuan Rubin, kami lalai. Mohon hukum kami." Rubin langsung menampar manajer itu keras-keras. Wajahnya gelap dan suaranya penuh tekanan. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Manajer itu hampir menangis dan menjawab dengan gemetar, "Tuan Rubin, aku belum tahu secara pasti. Yang aku tahu, Tuan Harley menghilang. Asistennya tewas, 6 pengawal juga tewas, dan pelakunya belum diketahui." Satu tamparan lagi mendarat di wajah manajer itu. Rubin kemudian berbalik ke arah Rico dan langsung menamparnya dan membentak, "Keluarga Winata sudah memberikan begitu banyak bantuan ke sektemu setiap tahun. Tapi kau bahkan tidak bisa melindungi keselamatan anakku. Apa gunanya kau di sini?" Meskipun Rico adalah seorang petarung tingkat 4, namun ketika ditampar oleh orang biasa, dia tetap tidak bisa melawan meski hatinya sangat murka.
Dengan sudut matanya dia melirik seorang pria parubaya di dekat Rubin, yaitu Bertrand, pengawal pribadi Rubin dan paman gurunya sendiri, yang juga murid dari sekte yang sama dengan Yunan Abidin. Bertrand pun tampak bingung dan tidak berdaya. Karena dia cukup mengenal sifat Harley, dia tahu bahwa Rico sering dibuat kesal oleh Harley, namun tetap tidak punya kuasa untuk melawannya. Rico dengan nada menahan emosi berkata, "Tuan Rubin, terus terang saja, sejak aku ditugaskan melindungi Tuan Harley, beliau selalu curiga padaku dan sering tidak memberitahu rencana, bahkan sering meninggalkan aku dan bertindak sendirian. Aku benar-benar tidak punya cara untuk bisa menjaganya secara langsung." Dia melanjutkan dengan suara penuh keluhan. Setengah bulan lalu dia mengatakan ingin liburan ke Los Angeles. 2 helikopter disiapkan untuk terbang ke bandara JFK dan aku naik helikopter yang berbeda. Tapi di tengah jalan, helikopternya malah berubah arah ke bandara LaGuardia. Aku sadar pesawatnya menyimpang dan langsung meminta pilot balik arah. Tetapi pilotku tidak menggubris dan tetap mendarat di JFK. Saat aku naik taksi ke LaGuardia, pesawat Tuan Harley sudah lepas landas. Bahkan hari ini pun begitu. Di perjalanan dia sudah menekankan aturan. Tanpa izinnya aku tidak boleh meninggalkan aula. Kalau aku melanggar, dia akan melapor ke paman guruku. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Bertrand melihat Rico hampir kehilangan kendali emosi. Dia segera berkata, "Rico, ini bukan waktunya untuk mengeluh. Cepat katakan, apakah kau menemukan petunjuk di TKP?" Rico menarik napas dan menjawab, "Ketujuh korban terkena serangan senjata rahasia. Dari bekasnya tampaknya mereka dibunuh menggunakan shuriken ninja Jepang." Dahi Rubin pun berkerut marah. Suaranya dingin bagaikan es. "Apa? Ninja Jepang?" Begitu mendengar kata ninja Jepang, reaksi pertama Rubin adalah tidak percaya. Dia pernah menyuruh anak buahnya berurusan dengan para ninja Jepang sebelumnya. Dalam pandangannya, para ninja Jepang tidak akan berani menyinggung keluarga Winata, apalagi sampai berani menculik anaknya. Maka dia memandang Rico dengan tatapan tajam dan bertanya dengan dingin, "Kau yakin ini ulah ninja Jepang?" Rico menjawab tanpa ragu, "Yakin. Senjata rahasia seperti shuriken, hanya orang Jepang yang masih menggunakannya. Dan racun yang mematikan begitu terkena darah juga merupakan rahasia mereka yang tidak pernah diajarkan keluar." Mendengar itu, wajah Rubin menjadi semakin murka. Dia menggertakkan giginya dan memerintahkan asistennya, "Segera hubungi rumah. Kerahkan semua orang yang bisa digerakkan. Mereka harus mencari dan menemukan para ninja itu. Kemudian, bawa pulang Harley dengan selamat." Lalu dia menambahkan, "Juga beritahu semua geng dan organisasi di New York, siapapun yang bisa memberikan informasi bernilai akan diberi imbalan antara 10 hingga 50 juta dolar, tergantung tingkat kepentingannya. Kalau ada yang berhasil menyelamatkan anakku, aku beri 100 juta. Dan kalau bisa menyelamatkan sambil menangkap para ninja itu hidup-hidup, aku beri 200 juta dolar. Asisten itu langsung menjawab, "Baik Tuan, aku akan segera laksanakan." Kemudian Rubin memandang pengawal pribadinya, yaitu Bertrand, dan berkata, "Tuan Bertrand, mohon bantu juga bersama rekanmu untuk menyelidiki kasus ini dan usahakan keselamatan Harley." Bertrand mengangguk, tapi dengan raut wajah khawatir dia bertanya, "Tuan Rubin, keamananmu di sini sangat tidak terjamin. Bagaimana kalau aku antar kau pulang terlebih dahulu?" Rubin menggeleng dan menjawab dingin, "Tidak perlu. Aku tidak akan kemana-mana." Setelah itu dia berbalik dan melotot ke arah manajer hotel, langsung membentak, "Bagaimana cara kalian menangani keamanan? Bagaimana bisa ninja Jepang menyusup ke sini?" Manajer hotel menjawab dengan suara serak, "Tuan Rubin, untuk acara malam ini semua urusan keamanan diserahkan sepenuhnya kepada Tuan Harley. Dia tidak mengizinkan aku ikut campur." Kening Rubin mengernyit. "Apa maksudmu? Apakah Harley tidak mengizinkanmu campur tangan?" Manajer hotel itu mengangguk.
Benar, Tuan Harley mengatakan, karena di sini ada tamu penting dan sangat sensitif, jadi semua harus diatur oleh Dion. Beliau sendiri yang mengatur segalanya. Aku dilarang ikut campur. Rubin langsung terdiam dan berpikir keras. Lalu dia melihat ke arah ruang VIP yang pintunya tertutup rapat dan bertanya, tamu penting yang disebut Harley itu masih ada di dalam? Manajer hotel buru-buru menjawab, iya Tuan. Di dalam adalah penyanyi Indonesia yang sedang sangat populer saat ini, Mary Kalista. Rubin mengernyit, Mary Kalista. Kalau tidak salah dia anak tunggal keluarga Gunawan di Indonesia, bukan? Manajer hotel mengangguk kembali. Benar, dia memang putri keluarga Gunawan. Mendengar itu, Rubin yang sebelumnya tidak paham alasan putranya mengadakan jamuan amal, kini mulai memahami. Dia mengira anaknya ingin mengejar Mary Kalista, jadi sengaja menggelar acara ini. Tapi siapa sangka malah jadi kesempatan para ninja menyusup. Dalam sekejap, dia mulai curiga Mary Kalista mungkin terlibat. Mungkin saja dialah dalang di balik semua ini. Dia pun memerintahkan manajer hotel. Suruh Nona Mary Kalista membuka pintunya. Aku ingin bicara dengannya. Manajer menjawab, Tuan Rubin, orang-orang di dalam tadi mengatakan kalau mereka hanya akan membuka pintu setelah polisi datang. Rubin langsung murka, keterlaluan. Apakah dia tidak tahu ini tempat milik keluarga Winata? Sambil berbicara, dia maju selangkah dan menendang pintu ruang VIP dengan keras, lalu berteriak, buka pintunya! Dari dalam suara Andi Rewa terdengar, kami hanya berbicara dengan polisi. Orang-orang yang tidak berkepentingan silakan menjauh. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu sopan santun, lebih baik menghilang sejauh mungkin. Rubin langsung naik pitam. Anaknya hilang. Itu saja sudah membuatnya naik darah. Tapi sekarang orang asing yang bahkan tidak dia kenal berani menghina dirinya dari dalam, dari balik pintu. Tentu hal ini membuatnya semakin murka. Dia pun berteriak, membentak. Berani-beraninya kau bicara begitu kepadaku? Kau tahu aku ini siapa? Andi Rewa menjawab dengan nada sinis dan meremehkan. Aku tidak tahu. Dan juga tidak tertarik tahu kau itu siapa. Kalau kau bisa mendengar dan memahami ucapan manusia, menjauhlah dari sini. Kami hanya bicara dengan polisi, bahkan presiden pun tidak bisa campur. Ucapan itu membuat Rubin gemetar karena marah. Dia adalah orang yang selalu dihormati dimanapun dia berada. Tidak pernah ada yang berani meremehkannya seperti ini. Dia menggertakkan gigi dan membentak lagi. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera memberitahuku semua yang kau tahu. Tidak perlu menunggu polisi. Di wilayah keluarga Winata, polisi New York bukan siapa-siapa. Begitu kata-kata itu keluar, suara lain tiba-tiba menyela dengan nada dingin. Tuan Rubin, seingatku polisi New York tidak pernah menyinggungmu, bukan? Rubin refleks menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya Indonesia berbaju jas datang bersama belasan polisi. Melihat pria itu, wajah Rubin langsung berubah tidak sedap. Dia memaksakan senyum dan berkata, oh, rupanya kepala detektif Troy yang datang. Hidungmu memang tajam sekali ya. Cepat sekali kau sampai ke sini. Pria itu adalah Troy, detektif terkenal asal Indonesia di New York. Troy sangat terkenal, bukan hanya karena menjabat sebagai kepala divisi terbesar di NYPD, tetapi juga memiliki tingkat penyelesaian kasus tertinggi di New York. Namun, hubungan keluarga Winata dan Troy tidak pernah akur. Keluarga Winata selalu ingin bekerja sama dengan Troy untuk mempermudah urusan mereka di masa depan. Tetapi Troy tidak pernah memberi muka. Bagi Troy, keluarga manapun tidak boleh menghalangi hukum. Bagi keluarga Winata yang sudah menetap lama di New York, Troy adalah batu sandungan paling menyebalkan. Saat ini, Troy melangkah mendekat ke Rubin dan berkata dengan tenang, Tuan Rubin, kami menerima laporan tentang pembunuhan besar di sini. Jadi kami datang untuk menyelidikinya.
Sambil berbicara, dia menunjuk 7 mayat di lantai, menatap sekeliling dan bertanya, "Siapa yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi? Kapan korban tewas dan siapa yang menemukannya pertama kali?" Saat itu juga, Andi Rewa membuka pintu dan menjawab, "Aku yang menemukan. Aku yang menelpon polisi. Mereka mungkin tewas sekitar 10 menit lalu. Aku mendengar suara gaduh. Lalu aku membuka pintu dan mereka sudah tergeletak." Rubin yang berdiri tidak jauh dari situ langsung melotot ke arah Andi Rewa. Dia mengenali suara itu. Itu adalah suara yang tadi dari balik pintu saling sindir dengannya. Andi Rewa merasakan tatapan penuh kebencian dari Rubin, lalu melirik sekilas ke arahnya. Dia pun menyadari kalau pria ini memiliki wajah yang mirip dengan Noah Winata. Berdasarkan percakapan yang dia dengar tadi dari dalam ruangan, Andi Rewa bisa memastikan bahwa pria ini adalah ayah dari Harley, yakni Rubin Winata. Saat itu, emosi Rubin sedang sangat meluap-luap, dan ketika pandangannya bertemu dengan Andi, dia langsung membentak, "Tadi aku menyuruhmu membuka pintu. Kenapa kau tidak buka?" Andi Rewa menjawab dengan sedikit jengkel, "Aku tidak kenal denganmu. Jadi mana mungkin aku tahu siapa kau? Dalam situasi genting seperti ini aku hanya percaya polisi. Siapapun selain polisi, maaf, aku tidak akan percaya." Rubin menggeram kesal. "Aku adalah Rubin dari keluarga Winata. Nama sebesar itu, apa iya kau belum pernah mendengarnya?" Andi Rewa menggeleng santai. "Maaf, aku baru datang dari Indonesia belum lama ini. Dan aku memang belum pernah mendengar nama itu. Lagi pula, urusan utamamu sekarang seharusnya mencari anakmu, bukan pamer kuasa di sini. Kalau memang kau punya banyak waktu, kenapa tidak kau cari tahu dulu kebenaran dan keberadaan anakmu?" Saking kesalnya Rubin sampai tidak tahu harus berkata apa. Dia terpaksa menahan emosi dan bertanya dengan nada menekan, "Apa yang kau lihat barusan? Cepat katakan." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Maaf, hal itu hanya akan aku sampaikan kepada penegak hukum yang berwenang. Kalau kepadamu, aku tidak punya komentar apapun." Sepanjang hidupnya, Rubin belum pernah diperlakukan seperti ini. Dia nyaris ingin menyuruh pengawalnya membunuh Andi di tempat. Tapi karena Troy, kepala detektif, ada di situ, dia pun menahan diri. Saat itu Troy memandang Andi dan berkata, "Anak muda, aku adalah detektif NYPD dan juga kepala divisi distrik ini. Kau bisa menceritakan kepadaku apa yang kau lihat?" Andi Rewa menunjuk ke 7 mayat di lantai, lalu berkata dengan nada tidak enak, "Masih perlu bertanya lagi." Begitu membuka pintu, aku langsung melihat mayat. Sebelum ke Amerika, aku pikir keamanan di sini luar biasa. Siapa sangka baru saja membuka pintu aku sudah langsung disuguhi pemandangan berdarah seperti ini. Troy tertawa kecil lalu bertanya, "Apakah kau melihat pelaku pembunuhan? Atau Harley?" Andi Rewa menggeleng, "Tidak. Waktu itu kami sedang menunggu giliran tampil. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang ambruk. Rasanya ada yang tidak beres. Aku memanggil para bodyguard kami lewat pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Aku menunggu sebentar dan memastikan tidak ada suara atau gerakan di luar. Baru aku membuka pintu. Begitu pintu terbuka, ternyata sudah penuh dengan mayat." Troy mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah kau sempat mendengar suara percakapan?" Andi Rewa mengangguk, "Iya, aku mendengarnya." Troy bertanya lagi, "Apakah kau paham isi percakapannya?" Andi Rewa menggeleng, "Tidak. Sepertinya mereka berbicara dalam bahasa Jepang. Aku tidak bisa bahasa Jepang." Troy mengangguk pelan dan bergumam, "Sepertinya benar, ini pasti ulah para ninja Jepang." Lalu dia bertanya lagi, "Kau bisa membedakan suara pria dan wanita, bukan? Yang berbicara lebih banyak pria atau wanita?" Andi Rewa menjawab tanpa ragu, "Semuanya pria. Dari suaranya, paling tidak ada 7-8 orang." Troy mengangguk puas. Dia mengucapkan terima kasih kepada Andi, lalu memerintahkan para bawahannya, "Kalian segera segel tempat ini. Periksa seluruh tubuh korban satu persatu. Cek apakah ada bukti tambahan.
Lalu cek semua rekaman CCTV dan cari apakah ada petunjuk yang berguna. Selain itu, hubungi imigrasi. Minta data semua pria Jepang usia 18 sampai 48 tahun yang masuk ke New York dalam seminggu terakhir. Setelah itu dia menambahkan, bawa semua staf hotel malam ini untuk diinterogasi. Periksa apakah ada yang hilang atau tidak dikenal. Suruh mereka mengenali satu persatu rekan kerja mereka. Pastikan tidak ada yang menyamar atau menyusup. Semua orang langsung bergerak. Lalu Troy berkata kepada Andi Rewa, "Karena kalian berada di lokasi kejadian dan merupakan saksi tidak langsung, kalian memang bukan saksi mata tetapi tetap bisa membantu kami. Nanti kalian harus ikut kami ke kantor untuk membuat laporan." Andi Rewa menjawab, "Nona Mary Kalista adalah figur publik. Kalau sampai media tahu dia masuk kantor polisi, berita palsu bisa saja langsung menyebar kemana-mana. Itu akan sangat merepotkan." Lalu dia melanjutkan, "Begini saja, kami akan kembali ke hotel. Kalau kalian ingin mengambil laporan, silakan datang ke hotel. Kami pasti kooperatif." Troy mengangguk setuju. "Oke. Setelah aku membereskan urusan di sini, aku akan datang ke hotel." Andi pun bertanya, "Jadi, kami boleh pergi sekarang?" Troy mengangguk sopan, "Boleh." Namun Rubin tiba-tiba menyela dengan marah, "Anakku masih belum ditemukan. Selama belum ditemukan, semua orang tidak boleh pergi." Andi Rewa mengerutkan keningnya dan balik bertanya, "Atas dasar apa kau mau menahan kami?" Karena tidak ingin membuang waktu dengan Rubin, Andi Rewa segera memandang ke arah Troy dan berkata dengan serius, "Detektif Troy, aku sangat curiga. Ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan keluarga Winata sangat mencurigakan." Ketika Rubin mendengar itu, dia langsung murka. "Apa katamu?" Andi Rewa mengulang dengan tegas, "Aku bilang, keluarga Winata sangat mencurigakan." Rubin sangat marah dan hendak menyanggah, namun Troy langsung bertanya dengan serius, "Kenapa kau bisa berpikir seperti itu?" Andi Rewa menjelaskan, "Kasus ini terlalu janggal. Harley ngotot mengundang Nona Mary Kalista untuk datang ke acara amal ini. Tapi dia sengaja merahasiakan kehadiran Nona Mary Kalista dengan menyebutnya tamu misterius. Alhasil, hampir tidak ada orang yang tahu kalau Nona Mary Kalista datang ke sini. Lalu kami ditempatkan di ruang tunggu VIP dan bahkan tidak mempunyai jendela. Katanya untuk menunggu momen yang tepat agar tampil sebagai kejutan. Tapi ini hanya sebuah acara amal. Apakah perlu sampai seperti itu? Terasa seperti ada skenario tersembunyi." Andi Rewa melanjutkan, "Dan yang lebih aneh lagi, begitu kami masuk ke ruangan itu, sinyal HP langsung hilang dan sampai sekarang tidak ada sinyal. Aku yakin ada yang sengaja memasang alat pengacak sinyal di sini." Troy mendengar itu dan langsung mengeluarkan ponselnya. Ternyata benar, tidak ada sinyal di sini. Ekspresinya langsung berubah serius dan dia berteriak, "Johnson, segera periksa seluruh ruangan ini dengan peralatan khusus. Cari tahu di mana pemutus sinyal itu dipasang." Saat itu juga, seorang petugas berlari menghampiri dan melapor, "Detektif, kami baru saja memeriksa rekaman CCTV. Ternyata semua rekaman di ruang tunggu di sini dan di sekitarnya sudah diganti sebelumnya. Yang ditayangkan adalah video dari 5 hari lalu." Troy terkejut dan bertanya, "Kenapa bisa separah itu? Apakah bagian keamanan hotel tidak menyadarinya?" Petugas itu menjelaskan, "Kami sudah tanyakan kepada petugas yang menjaga ruang monitor. Mereka mengatakan tidak tahu kalau ada tamu penting di ruang VIP malam ini. Mereka berpikir ruangan itu kosong, jadi mereka tidak fokus ke arah sana. Ketika layar menampilkan rekaman lama, mereka pun tidak sadar." Andi Rewa menyahut dengan suara dingin, "Dari awal aku sudah curiga, ini direncanakan dengan matang. Jelas sekali ada yang ingin merahasiakan kehadiran Nona Mary Kalista. Lagi pula, para ninja itu walaupun bisa menyusup, mana mungkin bisa mendapatkan rekaman CCTV dari 5 hari lalu? Mana mungkin mereka bisa melakukan hack sistem keamanan? Jelas sekali ada mata-mata dari dalam." Mendengar itu, Rubin kaget dan membentak, "Detektif Troy, maksudmu kau curiga?
orang dari keluarga Winata ikut terlibat? Sudah sejak lama detektif Troy tidak menyukai Rubin Winata. Di satu sisi, memang karena dia tidak memandang Rubin sebagai orang yang layak dihormati. Di sisi lain, dia juga sudah lama mendengar kabar bahwa ayah Rubin, yakni Daniel Winata, pernah mengambil alih kekuasaan secara oportunis. Karena Troy sangat menghormati Noah Winata, kakek dari Harley, maka sejak awal dia sudah memandang rendah Daniel Winata dan putranya.